Aksi demonstrasi di kawasan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta Pusat Kamis ini diikuti sedikitnya 4 aliansi masyarakat, yakni Geram, RMP4, AMPB, dan AMDB, dengan tuntutan yang beragam. Isu yang disuarakan meliputi desakan pengesahan RUU perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor, evaluasi program MBG, hingga persoalan harga kebutuhan pokok, upah buruh, pendidikan, kesehatan, dan kebijakan pemerintah. AMPB dari Pati dan AMDB menitik beratkan pemberantasan korupsi, sementara RMP4 mendukung program Presiden Prabowo dengan meminta evaluasi pelaksanaan MBG. Ataupun Geram membawa agenda paling luas, mencakupi ekonomi, kesejahteraan, kebencanaan, ketenagakerjaan, hingga isu militer dan kriminalisasi aktivis. Aksi ini juga terus berkembang dengan potensi pembaruan terkait jumlah massa, situasi lapangan, rekayasa lalu lintas, serta respons DPR dan pemerintah. Dan berikut update demo 27 Agustus ini di DPR RI dikutip dari tribunnews.com. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong ya Mas. Hidup rakyat Indonesia. Tangan pantalan. Hidup rakyat Indonesia. Bulan beras. Hidup rakyat Indonesia. Pada pukul 10 WIB, aparat tangkap sejumlah warga terduga perusuh. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polhukam Jamari Caniago menyebut sudah ada beberapa orang yang ditahan untuk diperiksa jelang aksi demo 27 Agustus. Hal itu dikatakan Jamari saat melakukan kegiatan jalan santai bersama Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri dan Pangdam Jaya Letjen TNI Deti Suryadi di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis ini. Ia menyatakan pemerintah dan aparat keamanan berupaya menjaga situasi agar kegiatan demo tidak disusupi pihak perusuh. Jamari juga menyatakan pemerintah dan aparat keamanan memantau pergerakan serta mengantisipasi masuknya orang-orang yang diduga perusuh. Meski begitu, Jamari belum membeberkan secara detail terkait jumlah orang yang ditangkap jelang demo tersebut. Ia hanya menyampaikan informasi lebih lanjut akan disampaikan pihak Polda Metro Jaya dalam sebuah konferensi pers. Sedikitnya 4 kelompok dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 27 Agustus. Masing-masing kelompok membawa agenda dan tuntutan yang berbeda. Selain aksi unjuk rasa, keberadaan massa dalam jumlah besar berpotensi memengaruhi arus lalu lintas di sekitar gedung DPR MPR RI. Kepolisian dapat melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional apabila massa memenuhi ruas jalan di sekitar lokasi aksi. 4 kelompok yang dijadwalkan menggelar aksi di kawasan DPR MPR RI yakni: pertama, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo atau RMP4. Yang kedua, Aliansi Menggerakkan Rakyat Menggugat atau Geram. Yang ketiga, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB. Yang keempat, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu AMDB. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan membawa 2 tuntutan dalam aksi di depan gedung DPR MPR RI. Pertama, AMPB mendesak DPR segera mengesahkan RUU perampasan aset. Kedua, kelompok tersebut meminta penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dalam aksi tersebut, AMPB juga telah menyiapkan berbagai atribut untuk menyampaikan tuntutannya. Berbeda dengan AMPB, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo RMP4 datang dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur dengan agenda menyuarakan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah. Salah satu program yang menjadi perhatian RMP4 adalah makan bergizi gratis atau MBG. Kelompok tersebut mendukung keberlanjutan program MBG, namun meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat Geram juga dijadwalkan menggelar aksi di depan gedung DPR MPR RI. Aksi Geram dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 WIB dengan mengusung tagar #merebut kembali Indonesia.
Koordinator aksi geram Ahmad Miksal mengatakan sekitar 1.000 mahasiswa dan masyarakat sipil diperkirakan ikut dalam aksi tersebut. Inilah 10 tuntutan yang dibawa geram. Yang pertama, meminta Prabowo Gibran diadili. Yang kedua, menghentikan KDMP dan MBG. Yang ketiga, menolak pajak yang membebani rakyat. Keempat, mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis. Yang kelima, menurunkan harga kebutuhan pokok dan menaikkan upah buruh. Yang keenam, menetapkan bencana Sumatera dan NTT sebagai bencana nasional. Ketujuh, memenuhi hak pekerja rumah tangga. Kedelapan, menghentikan demilitarisasi dan pembangunan batalion. Yang kesembilan, menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis. Dan yang terakhir atau yang ke-10, menyita aset hasil korupsi. Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) juga membawa tuntutan terkait pemberantasan korupsi dan kondisi ekonomi masyarakat. Tuntutan mereka antara lain mendesak DPR segera mengesahkan RUU perampasan aset, menerapkan hukuman mati bagi koruptor, serta menurunkan harga kebutuhan pokok. Sebelum bergerak ke Jakarta, sekitar 2.000 warga dijadwalkan menggelar aksi di kantor DPRD Kota Depok pada Rabu 26 Agustus lalu. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memberlakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar gedung DPR RI pada Kamis pagi. Arus lalu lintas tepatnya di bawah jembatan layang Ladogi ditutup. Kendaraan yang akan menuju Selipi dialihkan ke Jalan Gerbang Pemuda. Rekayasa lalu lintas ini diterapkan secara situasional dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi di lapangan serta pergerakan massa. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Firman Darmansyah mengatakan rekayasa lalu lintas tidak diberlakukan secara menyeluruh. Kebijakan pengaturan lalin melihat kondisi di lapangan. Ia menjelaskan apabila situasi mengharuskan adanya pengalihan arus di sejumlah titik, personel di Dirlantas Polda Metro Jaya telah disiapkan untuk berada di lokasi guna memberikan petunjuk dan arahan kepada masyarakat maupun pengguna jalan. Secara umum, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya berada dalam keadaan aman dan kondusif. Diketahui Aliansi Masyarakat Partai Bersatu bersama elemen masyarakat lainnya akan menggelar aksi di gedung DPR RI pada hari ini. Mereka berangkat dari berbagai daerah menuju gedung DPR Senayan, Jakarta. Masa aksi akan membawa dua tuntutan, disahkannya rancangan undang-undang perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor. Koordinator AMPB Supriyono alias Botok mengatakan masa aksi akan berangkat ke Jakarta dan meminta dukungan dari masyarakat. Sementara pada Jumat 21 Agustus kemarin, mereka telah tiba di depan gedung DPR. Mereka membuka posko konsolidasi di sekitar gedung DPR RI. Aparat gabungan TNI Polri memperketat pengamanan di kawasan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menjelang aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Partai Bersatu Kamis ini dan elemen masyarakat lainnya. Menurut pantauan reporter Tribun News, Khairul Umam di lokasi, sejumlah personel aparat terlihat disiagakan di sejumlah titik sekitar Kompleks Parlemen. Pengamanan diperkuat dengan keberadaan kendaraan taktis atau rantis milik Korps Brimob Polri. Sejumlah rantis tampak ditempatkan di area sekitar Kompleks Parlemen sebagai bagian dari kesiapan pengamanan menghadapi aksi penyampaian aspirasi. Salah satu kendaraan yang terlibat merupakan rantis lapis baja Pindad Komodo 4x4 milik Brimob. Kendaraan tersebut dilengkapi perlengkapan pelindung dan disiapkan untuk mendukung mobilitas serta perlindungan personel dalam situasi pengamanan. Kemudian disiagakan juga kendaraan water cannon, kendaraan taktis yang dilengkapi meriam penyemprot air bertekanan tinggi dan biasanya digunakan oleh aparat kepolisian untuk pengendalian massa, terutama saat terjadi kerusuhan atau situasi yang berpotensi mengganggu keamanan. Selain itu ada pula kendaraan raisa atau pengurai massa. Personel aparat juga terlihat melakukan penjagaan di sekitar akses menuju Kompleks Parlemen. Pengaturan pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan massa sekaligus menjaga aktivitas di kawasan parlemen tetap berjalan.
Sebanyak 18.504 personel aparat keamanan disiagakan untuk mengawal dan mengamankan aksi demo yang digelar di sejumlah titik di wilayah Jakarta Pusat pada hari ini. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold EP Huta Galung mengatakan pengamanan dilakukan secara berlapis untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Polisi dalam hal ini membagi pengamanan dengan beberapa zona. Zona 1 merupakan di kawasan Ring 1 Gedung DPR Jakarta Pusat. Kemudian zona 2 meliputi sejumlah titik di sekitar kompleks DPR MPR RI hingga flyover Semanggi. Zona 3 mencakup pintu Escape Spark, TVRI, TL Hotel Mulia, dan TL Asia Afrika. Selanjutnya, zona 4 meliputi kawasan Gerbang Pancasila, sementara zona 5 mencakup pos Pol Palmerah, Stasiun Palmerah, Masjid DPR, hingga Gedung LHK. Lalu ada pun zona 6 meliputi kawasan BPK, RI, Lorong Warga, dan Ladogi Atas. Personel juga disiagakan di kawasan Bundaran HI dan Duku Atas untuk mengantisipasi pergerakan massa serta dampak terhadap arus lalu lintas. Di sisi lain, Reynold mengatakan, dalam pengamanan tersebut, aparat pengamanan tidak akan dibekali senjata api maupun senjata tajam. Hal tersebut sebagai bentuk komitmen Polri mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam memberikan pelayanan serta pengamanan aksi unjuk rasa. Selain pengamanan, polisi juga menyiapkan rekayasa arus lalu lintas di sekitar lokasi aksi demo meski bersifat situasional. Lebih lanjut, Reynold mengatakan pihaknya juga mengimbau massa aksi tidak melakukan tindakan anarkis maupun merusak fasilitas umum. Sebanyak 14 orang perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB bertemu pimpinan DPR RI di ruang Abdul Muiz, Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Ke-14 perwakilan tersebut diantaranya Koordinator AMPB Supiono alias Mas Botok, Teguh Istianto, Anik, Ali Juanda, Vender, Wildan, Didik, Mardi, Paijan, Nunung Setiawan, Wahyu Hardianto, Suyani Kaliana, Yunanto, dan Muhammad Buhari. Mayoritas di antara mereka mengenakan kaos berwarna hitam. Penampilan mereka juga terlihat sederhana. Beberapa di antaranya bahkan mengenakan celana pendek dan sendal jepit. Sejumlah perwakilan AMPB juga tampak menggendong tas saat berada di kompleks parlemen. Gedung parlemen di Jakarta terdiri dari DPD, DPR, dan MPR RI. Biasanya bagi tamu yang memasuki gedung parlemen harus menggunakan pakaian sopan, kemeja, dan celana panjang bahan, bukan jeans. Selama ini, tamu tidak diizinkan menggunakan celana jeans, kaos oblong, dan memakai sendal. Selain itu, tamu juga harus menitipkan kartu tanda penduduk atau KTP di pintu pemeriksaan sebelum memasuki gedung parlemen. Hal ini juga berlaku bagi seluruh staf DPR dan wartawan yang meliput di gedung parlemen. Bedanya, staf dan wartawan parlemen memiliki ID card khusus sehingga tak perlu menitipkan KTP di pintu masuk gedung parlemen. Awalnya, para perwakilan AMPB sempat memasuki balkon ruang rapat paripurna DPR RI. Namun mereka kemudian berpindah ke ruang Abdul Muiz untuk menunggu pimpinan DPR. Supiono alias Mas Botok membenarkan bahwa pihaknya akan melakukan audiensi dan bertemu dengan pimpinan DPR. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah rencana AMPB dan beberapa elemen lainnya menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI pada hari ini. Beberapa anggota AMPB diketahui telah tiba di Jakarta maupun di gedung DPR sejak beberapa hari sebelumnya. Dalam aksi tersebut, AMPB menyuarakan sejumlah tuntutan. Salah satu tuntutan utama mereka adalah mendesak DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Selain itu, AMPB juga menuntut agar hukuman mati diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan rancangan undang-undang perampasan aset akan disahkan menjadi undang-undang paling lambat pada rapat paripurna DPR RI pada Desember 2026. Kepastian itu disampaikan saat menyampaikan laporan perkembangan pembahasan RUU perampasan aset di rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
Rapat paripurna DPR RI tersebut turut dihadiri 14 perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Habibur Rahman menegaskan pengesahan RUU perampasan aset kini bukan lagi sekadar target pembahasan DPR. Habibur Rahman menjelaskan RUU perampasan aset menjadi rangkaian pembentukan sistem hukum pidana nasional setelah DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Habibur Rahman mengakui pembahasan RUU perampasan aset memakan waktu lebih lama dibandingkan revisi KUHAP maupun UU Polri karena mengatur konsep hukum yang sama sekali baru di Indonesia. Manfaat utama rancangan undang-undang perampasan aset adalah memiskinkan pelaku kejahatan dan mengembalikan kerugian keuangan negara secara cepat. Aturan ini menargetkan barang atau aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu vonis pidana terhadap pelaku yang kabur atau meninggal. Pada pukul 11.10 WIB, masa ojek online bersih tegang dengan polisi. Kapolres janji logistik tak dihadang. Masa pengemudi ojek online sempat bersih tegang dengan kepolisian di depan gedung DPR MPR RI Jakarta. Ketegangan terjadi setelah masa menilai kendaraan yang membawa logistik dan ambulans dihadang sehingga tidak dapat memasuki area depan gedung DPR. Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold Hutagalung kemudian menemui massa untuk meredakan situasi yang menjanjikan tidak ada pengiriman logistik yang akan dihadang menuju lokasi aksi. Kami baru saja dapat informasi dari Tribun News, yaitu Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Teguh Istianto buka suara soal hasil audiensi dari DPR RI bersama 14 perwakilan AMPB di ruangan Abdul Muiz, Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Diketahui dalam audiensi tersebut pimpinan DPR RI telah sepakat bahwa RUU perampasan aset akan disahkan paling lambat pada 15 Desember 2026. Jika RUU perampasan aset gagal disahkan pada 15 Desember nanti, maka pimpinan DPR berjanji akan mengundurkan diri. Hasil audiensi dan tanggapan DPR tersebut pun telah resmi ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Saan Mustafa. Menanggapi hasil audiensi tersebut, Koordinator AMPB Teguh Istianto menegaskan bahwa AMPB akan kembali datang ke DPR pada 15 Desember 2026 mendatang untuk menagih janji DPR. Teguh pun memberikan DPR dua pilihan, yakni mengesahkan RUU perampasan aset sebelum 15 Desember atau DPR akan diseret bersama-sama oleh massa aksi untuk keluar. Sebagai informasi, massa aksi di depan gedung DPR sebenarnya menuntut agar RUU perampasan aset bisa disahkan paling lambat pada akhir bulan Agustus ini. Namun nyatanya DPR hanya menyanggupi tuntutan tersebut dengan batas waktu pengesahan pada 15 Desember. Terkait hal ini, Teguh pun meminta publik untuk bersabar menunggu, karena sebelumnya RUU perampasan aset ini sebenarnya dibahas sejak 10 tahun yang lalu dan tak kunjung ada kepastian. Namun kini masyarakat tinggal menunggu selama 4 bulan saja untuk RUU perampasan aset ini bisa disahkan. Teguh pun berjanji bahwa AMPB akan terus mengawal pengesahan RUU perampasan aset ini. AMPB juga akan kembali datang ke DPR untuk memastikan RUU perampasan aset benar-benar disahkan oleh DPR. DPR melakukan audiensi bersama 14 orang perwakilan AMPB yang melakukan demo di gedung DPR RI pada hari ini. Jadi tidak sabar ya bagaimana hasilnya tanggal 15 Desember nanti. Dan ditunggu untuk updatean terbaru mengenai demo tanggal 27 Agustus ini. Akan hadir selanjutnya yaitu tentang seed Minecraft, yang mana kalau kalian berespon disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah. Penasaran? Apa sajakah pemandangannya? Ditunggu saat lagi. Pemandangan lautnya luar biasa indah. Kalian bisa coba sendiri lah ya seed ini, soalnya ini benar-benar mengagumkan gitu guys. Wah, ini siapa tahu aku bisa bikin desa di sini guys. Landscape yang sangat luar biasa indah.